Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 13 Juli 2020 adalah masa pertama kali atau masa orientasi atau yang biasa disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, baik SD kelas 1, SMP kelas 7 ataupun SMK sederajat kelas 10. Oleh karena itu hari ini semua sekolah-sekolah dengan sistem daring menyapa semua siswa-siswa baru dengan proses daring dengan menggunakan program Zoom Meeting atau menggunakan Google Class. Oleh karena itu hari ini semua sekolah dengan berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa mengenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolah yang ada. Dengan peralatan-peralatan ini mudah-mudahan kita bisa nyambung anak-anak yang baru bisa kenal dengan sekolahannya meskipun dengan program daring atau menggunakan program Zoom Meeting. Baik, mari kita ikuti program Zoom Meeting ini. Akan tetapi kami akan membahas dulu tentang kondisi ruangan-ruangan yang ada di dalam tempat kami belajar dulu. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Terima kasih. Di sini, di tempat ini, kami beserta teman-teman dan anak-anak selalu belajar bersama. Di tempat ini, kami berjabat tangan, saling sapa, senyum, mengucapkan salam sebelum masuk belajar bersama. Dan hubungan batin yang sangat dekat ini antara kami dan anak-anak. Ini adalah ruangan yang pertama, adalah tempat kami belajar bersama, saling mengisi, saling membantu di dalam pembelajaran. Tempat ini tempat untuk menjelaskan pokok-pokok materi untuk membuat suatu tempat tanya jawab, tempat mengerjakan tugas, bahkan tempat saling curhat antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan gurunya. Bukan ini. Tapi kini kursi-kursi ruangan ini tempat pembelajaran sepi kita yang sudah tanpa tidak penghuni. terawat. Belum ada lagi titik kebersamaan. Di tempat ini menyimpan hasil karya anak-anak. Meskipun hasil karya belum bagus, akan tetapi kami selalu membimbing, mengajari bagaimana membuat karya yang bagus, lebih real, dan nantinya bisa membuat karya yang lebih baik. Dengan menempelkan karya anak-anak, mereka bisa saling mensupport antara satu teman dengan teman yang lain. Dan jika anak-anak itu mempunyai karya yang baik, teman-temannya merasa tertantang jika ada hal-hal yang baru, hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya mereka semua ingin tampil dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak selalu bertanya cara membuat ini dan itu supaya hasil karyanya lebih baik. Dan ada beberapa peralatan yang biasa digunakan praktek, kini harus ditempatkan di suatu tempat agar nantinya masih bisa digunakan ketika anak-anak sudah masuk seperti biasa. Ini adalah ruangan yang ketiga, yang mana kami dulu ada 3 kelas. Ini adalah satu tempat, salah satu untuk pembelajaran juga. Ya, jadi di sini kami belajar. Di tempat ini pula kami selalu memberikan materi pembelajaran
baik materi teori dan yang sering kita menggunakan praktek. Dan kalau kita lihat di belakang itu ada 3 lapis screen. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna putih, dan yang ketiga warna hijau, yang biasa kita pakai untuk teknis pembuatan film atau teknis pembuatan green screen. Syukur alhamdulillah ruangan ini sudah dilengkapi dengan 2 AC double ya. Jadi bisa membuat suasana lebih enak, lebih nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan tenang. Memberikan pembelajaran kepada anak-anak merupakan suatu tantangan bagi kami di dalam memajukan keterampilan anak-anak untuk masa depannya. Di sini bidang kami di multimedia. Jadi membekali anak-anak belajar tentang apa itu multimedia, peralatan apa yang digunakan, dan hasilnya apa. Nah, di sini keterampilan-keterampilan anak-anak selalu kita asah, selalu kita support untuk menghasilkan karya-karya yang bagus. Dan di sebelahnya sini ada satu ruangan khusus, kamar mandi yang ada di dalam ruangan lab. Disinilah anak-anak tidak perlu jauh-jauh keluar. Jika ada anak-anak mau ke kamar kecil, kita sudah siapkan di ruangan ini, sehingga sangat efektif, anak-anak tidak jauh, dan yang penting anak-anak tidak lepas kontrol. Ini kondisi dari ruangan kamar mandi yang ada di dalam lab, dan ini selalu kita bersihkan secara bergantian. Berikutnya, disinilah anak-anak ketika istirahat selalu makan bersama, duduk seperti orang kenduri, berjajar di sini, makan bersama, saling tukar makanan, saling merasakan nikmatnya masakan bersama. Setelah itu di tempat inilah kami bersama anak-anak selalu belajar outdoor activity. di sini. Jadi diskusi, Kita selalu pembimbingan berdiskusi, sekaligus praktek itu kadang kita selalu di luar, sering di luar. Dan anak-anak jadi suasananya enak, nyaman, dengan nyaman, segar udaranya, sehingga kita pun ini. bisa belajar Bahkan dengan untuk praktek santai outdoor ataupun kita relax. menggunakan tempat ini. Ya, akan tapi sekarang kelihatan sunyi tanpa ada pembelajaran. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan anak-anak bisa datang lagi, masuk lagi, belajar bersama untuk meraih skill keterampilan yang lebih baik. Sebelahnya ini ada suatu kolam, ya ini ikut lockdown juga, akhirnya airnya pun juga surut habis. Inilah ruangan-ruangan kelas kami. Di sini kita siapkan ada 6 kelas, yang mana 4 kelas ada di bawah dan 2 kelas ada di atas. Kondisinya masih rapi, bersih. Hanya posisi kelas-kelas ini sekarang dalam posisi terkunci rapat. Akan tetapi sebelum dikunci, kondisi dalamnya sudah dibersihkan. Jadi sebagian kursi itu sudah kita balik, ditata oleh caraka, ditata, dibalik supaya kondisinya bagus. Ini
sini ada 2 ruangan bawah dan 2 ruangan di atas. Ini lantai 2 ini. Nah, ini sebelahnya ini, sebelah kanannya ini itu ada anak tangga menuju ke atas yang posisinya sama, masih terkunci dengan rapat karena sudah dibersihkan. Ya. Ini ruangan yang sangat mengharapkan. Baik, kita coba anak-anak di sebelah untuk ini belajar ada bersama. jendela yang Ini kalau kita lihat terbuka. di dalamnya Saya coba untuk membukanya. terasa memang Kami lihat di sepi, sini akan kursi-kursi tetapi dinaikkan semuanya inilah ke tempat atas untuk bangku. menggembleng siswa. Ini tempat membuktikan untuk bahwasanya anak-anak ini disiplin, membuat anak-anak tertata menggali keterampilan ruangannya, anak-anak sejauh dan yang depan itu keterampilan masih dalam anak-anak. posisi normal. Kemampuan anak-anak Artinya, kita gali, ruangan kita ini proses, kadang selalu dipakai yang dan depan sekaligus dengan kita kondisi arahkan siswa yang jika sedikit anak-anak itu untuk mempunyai menempati yang di depan. membuat suatu Kalau karya yang kurang kursi yang bagus, di kita balik koreksi, ini di atas kita bangku beri masukan. ini sudah Nantinya mulai anak-anak dari bisa memperbaiki anak-anak dan lockdown kita bantu kemarin. untuk mendapatkan Ini sudah menghasilkan ditata suatu rapi di karya atas yang sangat meja. luar biasa. Ruangan ini selalu menjadi tempat untuk pembuatan penggalian keterampilan anak-anak. Ruangannya masih bersih, lantainya masih bersih, ya. Dan posisinya sekarang ini dalam kondisi terkunci, sehingga kebersihan ini tetap terjaga. Ya Allah, mudahkanlah pandemi ini segera berakhir, sehingga ruangan ini bisa mengakomodir anak-anak di dalam belajar. Ya Allahumma ya Allah, jangan sampai kami dan anak-anak terlalu lama dipisahkan dengan pandemi ini. Ya, ini posisi anak tangga naik ke atas di lantai 2, yang mana kelas 1 semuanya ada di atas, dan kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12 mengambil posisi
Sudah hampir 4 bulan yang lalu kami tidak bertatap muka dengan anak-anak. Jadi proses belajar ketika COVID-19, kita proses belajarnya sistem daring. Semuanya lewat jalur internet, semua bisa lewat jalur Zoom meeting atau Google Class dan sebagainya. Tapi rata-rata banyak kita atau anak-anak pun juga menggunakan WhatsApp untuk proses pembelajaran. Ini adalah tempat anak-anak menempatkan pembersih, sapu pembersih untuk membersihkan ruangan ini. Ya, jadi setiap kelas itu sudah dilengkapi dengan alat pembersih, baik pel, sapu, ikrak, dan sebagainya. Ini tong sampah ini juga saksi bahwasanya ketika anak-anak masuk selalu ada isinya sampah ini. Akan tapi sekarang dia pun juga sangat merindukan sampah-sampah dari yang dibuang dengan anak-anak. Ya. Disinilah nyaman sekali kita belajar dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak. Kadang kita saling memberikan support, memberikan masukan. Nah, ini juga demikian, ruang sebelah bak sampahnya juga kosong karena anak-anak juga penghuninya juga libur semuanya. Dan ketika libur seperti ini ada beberapa kendaraan-kendaraan Pak Tukang untuk membenahi sekolahan, untuk membenahi ruangan-ruangan supaya nanti ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, ruangan-ruangan nyaman, bagus. Ini pun juga demikian. Semua kelas bak sampahnya dalam posisi kosong. Kembali ke ruangan ini. Ruangan ini telah mencetak siswa-siswa menjadi siswa-siswa yang berhasil, siswa-siswa yang handal, baik handal di dalam skill, keterampilan, ilmu, ataupun sosialisasi. Dan hasil karya anak-anak yang bagus memang tidak semuanya ditempel di dinding seperti ini. Ya. Kita cari hasil karya anak-anak, cari yang bagus. Ya. Ini sebenarnya tugas anak-anak itu hampir sama, bagus-bagus. Tapi ruangannya tidak cukup kalau kita tempeli di dinding semuanya. Oleh karena itu, untuk estetika, keindahan, kebersihan, maka tidak semua hasil karya anak-anak dipajang seperti ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat menyapa siswa baru di sekolah ini dengan sistem MPLS atau Zoom meeting. Ya, kita sapa dulu. Lihat, nah ini adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Saya juga ikut yang namanya pelatihan untuk World Skills Competition. Jadi juara 1 LKS berhak untuk mengikuti pelatihan. Dan saat itu pelatihannya memang lumayan berat ya. Selama 15 bulan kami dilatih, gak cuma hard skill tapi soft skill juga berjalan karena kompetisi nggak bicara tentang kemampuan kita aja, tapi juga banyak hal yang diperhitungkan dalam kompetisi, apalagi ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, lawan yang baru, teman yang baru dengan juri-juri yang berbeda latar belakangnya kayak gitu. Jadi selama pelatihan 15 bulan
dua-duanya harus jalan bersama kayak gitu ya. Jadi kalau soft skill, kalau saya di SMK dulu belajar dari mulai ikut kegiatan banyak organisasi, ikut banyak kegiatan event, acara sekolah seperti itu, juga bisa dari ikut kompetisi gitu. Terus itu aja sih mungkin selama menjalankan FLS untuk adik-adik semua, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih Kak Andre yang sudah memberikan pesan dan memberikan sejarah singkat dari perjuangan Kak Andre hingga mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan siapa sih yang mau untuk berprestasi di tingkat internasional? Pasti semua pada mau dong. Tapi SMK bukan hanya masalah prestasi di bidang akademiknya saja, di bidang kompetensinya saja. Tapi sebelum kita masuk nih ke sesi selanjutnya, saya ingatkan adik-adik, teman-teman yang sedang menonton channel YouTube untuk subscribe dan juga follow Instagram Direktorat SMK dan YouTube SMK pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat rahmat dan ridho-Mu lah kami hari ini bisa melaksanakan kegiatan dengan mudah, yaitu kegiatan MPLS dengan Zoom meeting. Ya Allah, berilah kepada kami, anak didik kami, bisa belajar bersama, bisa bertemu lagi meskipun dengan sistem daring. Berilah kepada kami dan anak didik kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan di dalam proses pembelajaran. Ya Allah, kami mohon atas keribaan-Mu, segera angkatlah pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, agar kami bisa melaksanakan belajar dan pembelajaran seperti biasa, dapat bertemu, bertatap muka, sehingga belajar lebih efektif. Sudah 6 bulan ini kami stay at home, sehingga tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, ya Allah, mohon supaya pandemi ini segera selesai di bumi ini, ya Allah. Dan berilah kepada kami, anak didik kami tetap sehat, sadar untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua, pada bapak dan ibu, guru, senantiasa damai, guyub, dan rukun sesama teman, dan nantinya bisa berhasil menjadi penerus generasi bangsa yang tangguh, cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Selalu menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga generasi bangsa Indonesia akan terbentuk lewat pendidikan yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbinglah kami semuanya. Mudahkanlah kami. Berilah kami pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran-pikiran yang jernih, dan bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Ya Allah, bimbing kami ke jalan-Mu yang lurus, ke jalan-Mu yang Engkau ridhoi, ya Allah. Dan berilah kepada kami semuanya nikmat iman,
sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan berilah kepada kami semuanya rahmat serta ridho. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Senang gak apa-apa. Apa sih? Kok jangan Pak yo. Pokoknya aku udah diet aja. Semangatku kakean. Gak apa-apa lho. Wong hidup merdeka ya, yang penting sehat tak wis ya. Iya, yang penting kan merdeka, sehat. Ya, Ya. merdeka dalam pikir, merdeka dalam berbelajar. Sekarang kan merdeka semuanya toh, belajar pun juga merdeka. Iya. Wah, Iya. belajar tenan di arek. Iya bagus. Sekarang kan emang seperti itu. Dibatasi ngomong ning omah. Wis gak kerasan nih, wis bosan nih, kesuwen nih. Terus piye nek kesuwen? Ah, jamuran ama. Nah, jamuran joke ketok. Proses MPLS untuk menyapa siswa baru telah kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan berkesan untuk siswa baru dan kedepannya kita bisa belajar lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.